Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah melarang warga negara dipilih karena hubungan darah. Yang dilarang adalah penyalahgunaan kekuasaan, bukan kelahiran dari rahim siapa. Nepotisme bukan soal anak, menantu, atau ipar. Nepotisme adalah jabatan yang dipakai untuk menguntungkan keluarga. Tanpa bukti penyalahgunaan kekuasaan, menuduh nepotisme adalah prasangka politik. Itu bukan fakta hukum. Demokrasi runtuh bukan ketika rakyat memilih, tetapi ketika hak memilih mulai dicurigai hanya karena hubungan darah. Hari ini ada gugatan ke MK, isinya terdengar indah, melawan nepotisme. Dan juga saya lihat Anies Baswedan juga membahas tentang itu. Tapi saya tidak membaca lengkap karena intinya bukan itu. Intinya adalah di balik kata yang kelihatannya suci, melawan nepotisme, suci bukan? Namun terselip satu pertanyaan besar. Apakah kita sedang menjaga konstitusi atau sedang takut pada satu nama? Mari kita jujur, sejak awal gugatan ini meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda presiden dan wakil presiden untuk maju sebagai capres atau cawapres. Sekilas tampak heroik, namun jika logika dipakai, masalahnya justru muncul. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah melarang warga negara dipilih karena hubungan darah. Yang dilarang adalah penyalahgunaan kekuasaan, bukan kelahiran dari rahim siapa. Nepotisme bukan soal anak, menantu, atau ipar. Nepotisme adalah jabatan yang dipakai untuk menguntungkan keluarga. Tanpa bukti penyalahgunaan kekuasaan, menuduh nepotisme adalah prasangka politik. Itu bukan fakta hukum. Hari ini ada yang berkata, sebagai pemilih, kami terpaksa melegitimasi nepotisme. Pertanyaannya sederhana. Sejak kapan memilih di bilik suara menjadi kejahatan moral? Jika logika ini dipakai, maka demokrasi tak lagi memberi pilihan, melainkan mengatur siapa yang boleh dicintai rakyat dan siapa yang harus ditakuti. Mari kita bicara apa adanya. Nama yang paling sering dibisikkan adalah Gibran Rakabuming Raka. Namun pertanyaannya, apakah dia dilarang oleh konstitusi? Tidak. Apakah ayahnya nanti menjabat di 2029? Jawabannya juga tidak. Apakah hubungan darah otomatis menghapus hak politik? Tidak pernah. Jika hari ini hubungan keluarga dijadikan dosa politik, besok lusa anak gubernur dilarang, istri ketua partai dicurigai, saudara pejabat disingkirkan. Jika itu yang terjadi, itu bukanlah demokrasi. Itu politik ketakutan yang disulap menjadi hukum. Dan MK tahu satu hal, mencabut hak warga negara jauh lebih berbahaya dari menghadapi satu kandidat. Dengar baik-baik, melawan nepotisme itu wajib, tapi menghukum darah tanpa kejahatan adalah pengkhianatan keadilan. Konstitusi tidak dibangun untuk membalas ketidaksukaan politik, melainkan untuk melindungi hak seluruh warga negara, termasuk yang tidak kita sukai. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam pendek ini. Jika takut pada nama, jangan salahkan hukum.
Hukum runtuh saat nurani dikurung riuh dan dendam. Jika darah dijadikan dosa tanpa bukti dan perkara, esok lusa keadilan pun ikut terkubur bersama nalar bangsa. Demokrasi bukan memilih siapa saja yang kita suka, melainkan berani adil walau berbeda rasa. Saya Beni Budaya.